Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan mengkaji Hasyiah Bajuri. Hasyiah Bajuri itu kitab saya ya. Kawan-kawan pakai Fathul Qarib. Yang kita baca Fathul Qarib. Kemarin kita sudah membahas tentang pembatal wudhu atau sebab-sebab hadas. Penyebab wudhu atau sebab-sebab hadas. Nah, sekarang kita masuk pembahasan sebab-sebab mandi atau sebab-sebab hadas besar. Dapat Ustaz? Wal ghuslu lughatan. Kalau Fathul Qarib. Ya, walladzi yujibul ghusla tuh. Itu kan nama takribnya. Nah, yang kita cek Fathul Qaribnya. Fathul Qarib wal ghuslu lughatan. Benar Pak? Oke. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Faslun fi mujibil ghusli. Pasal fi tentang mujib. Mujib ini asal katanya wajib. Wajib itu wajib. Kalau wajibun wajib. Kalau mujibun penyebab wajib. Mujibun berarti penyebab wajib. Berarti ini penyebab wajib mandi. Wal ghuslu lughatan sayalanul ba'i ala syai'i mutlaqan. Wal ghuslu dan ghusul secara bahasa, nanti secara istilah artinya kan mandi nih. Kalau secara bahasa arti aslinya apa itu ghuslu lughatan secara bahasa? Sayalanul ma'i mengalirnya air ala syai'i di atas sesuatu mutlaqan secara mutlak. Pokoknya ngalir, apakah ngalir sendiri atau dialirkan itu sudah ghusul namanya. Wa syar'an dan secara syara' sayalanuhu mengalirnya air ala jami'il badani atas seluruh badan biniyatin makhsusatin dengan niat khusus. Ya, dengan niat khusus. Dalam kitab lain mengalirnya air ke seluruh kulit dan rambut. Nah, kalau seluruh badan kan pusing orang, ini badan zahir atau badan batin. Bagian dalam telinga itu juga badan namanya. Bagian dalam hidung itu juga badan namanya. Ya enggak? Nah, makanya kulit yang bisa disebut kulit. Nah, biniyatin makhsusatin dengan niat khusus. Walladzi yujibul ghusla dan yang mewajibkan mandi sittatu asya'a 6 sesuatu. Ada 6 yang mewajibkan mandi. Thalathatun minha tashtariku fiha ar-rijalu wan nisa'u. 3 darinya yang 6, 3 dari 6 itu tashtariku fiha bersyarikat di dalamnya ar-rijalu wan nisa, laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan mengalami juga. Wahia dan dia adalah iltiqaul khitanaini. Bertemunya 2 khitan. Bertemunya 2 khitan ini bahasa halus. Jadi bertemunya 2 khitan tidak menyebabkan wajib mandi. Kalau sekedar bertemu, yang dimaksud di sini apa? Hubungan badan, enggak. Makanya di syarah dijelaskan wa yu'abbaru an hadzal iltiqa dan diredaksikan, ditakbir dari ini pertemuan. Apa itu pertemuan itu maksudnya apa? Bi ilaji hayyin. Dengan memasukkan berarti bukan mempertemukan, memasukkan. Ilaj itu memasukkan hayyin. Yang memasukkan ini mesti orang hidup, hayyin. Wadihin dan jelas, memang kelaminnya itu jelas, bukan kelamin yang ada mikropenis enggak tahu. Wadih ini jelasnya. Ghayyaba hasyafatadz dzakari, menghilangkan dia, atau istilahnya gara-gara masuk hilang dia. Itu ya ghayyaba itu artinya menenggelamkan hasyafata kepala zakar. Menghilangkan kepala zakar minhu darinya. Darinya ilaj. Darinya orang hidup ya. Au qadraha atau sekadar kepala penis. Kalau terpotong kepalanya gimana Ustaz? Kenapa terpotong? Pas sunat salah potong. Nauzubillah enak. Ya, tapi masih bisa hubungan badan. Apa yang dimasukkan? Sekadar kepalanya. Ya, normal-normal aja lah ya enggak. Kalau orang Indonesia menurut penelitian 12. Menurut penelitian ya panjangnya, tapi enggak tahu itu siapa yang diteliti, wallahu alam. Menurut saya itu agak menyedihkan.
Kalau 12 tuh gak menjadi. Kalau menurut entah itu untuk membuat orang senang aja entahlah, tapi iya mana itu. Dan postur tinggi juga bisa dapat. Enggak juga, Tinggi orang-orangnya. karena kemaluan itu otot kan, bukan tulang. Ah. Ya, tapi itulah bagi yang menyedihkan, saya hanya bisa memberikan hiburan sedikit. Nggak usah rusuh ya, karena perempuan tuh, mohon maaf ya, perempuan tuh bisa bahagia walaupun dengan jari, dan pasti ini lebih besar daripada jari. Aduh kacau. Tapi yang setengah pun masuk tetap mandi ya. Ya, enggak. Belum hubungan badan tuh, belum hubungan badan. Kepalanya. Kalau separuh kepala masuk, belum hubungan badan. Maka orang kalau misalkan terpotong kepala, kita perkirakan ya, anggap 12. Ini berapa? Ini 25 mungkin ya. Ini membunuh perempuan sampai ke lambungnya nih. Ada penas. Ini berapa nih? Ini anggap 12 ya. Ya, mungkin ini 12 cm. Terpotong kepala kemaluan. Anggap 12 kan segini berarti kepalanya. Terpotong kepala. Anggap sekarang barangnya sepanjang ini. Berarti kadarnya berapa tuh? Mungkin 1/4 atau 1/5 dari panjang keseluruhan. Seperti itu ya. Perkirakan saja. Ya, itu yang dimaksud qadrahat. Kadar. Tapi ada yang terpotong kepala itu masih bisa. Bisa ereksi, wallahu alam. Ada, iya. Sampai ke situ. Ada ikan di sungai itu kan yang memang itu mau dimakan. Ikan mana? Ikan piranha. Iya, di sungai kami itu ada tuh ikan, namanya ikan putal. Ikan putal. Iya. Jadi memang kemudian itu yang dimakan. Ada korbannya. Banyak. Itu banyak orang Medannya. Jadi bisa berkemungkinan. Memang dimakan. Masih bisa ereksi. Berarti ada ya. Saya kira di Brazil aja. Di Brazil ada di beberapa sungai tidak boleh pipis dalam sungai. Kenapa? Ada, bukan piranha. Ikan ini halus masuk ke lubang anu. Dan kalau sudah masuk ikan itu tidak bisa keluar. Harus dipotong. Bukan ikan itu yang motong, tapi karena ikan itu masuk dalam, tidak mungkin dikeluarkan, harus dipotong. Ini enggak, ikannya tajam memang. Sama dengan ikan piranha. Ikan apa namanya? Butal. Nah, jadi perutnya bisa besar. Oh, kalau ditangkap ikan itu dibikin ke darat gitu kan. Kayak ikan buntal juga berarti ya. Ikan buntal. Butal kalau itu butal. Jadi kalau untuk kecil itu jadi ini karena orang tua kalau mandi jadi pakai celana dia bilang itu. Oh, kalau yang nggak pakai celana dimakan? Bisa. Itu yang dicari kan. Ngeri nyata ya. Jadi bukan cuma Amazon aja yang serap ini. Bisa. Itu maman kan saya. Udah terbukti. Aman. Lah lanjut. Tapi masih bisa ereksi ya, Ustaz ya? Saya nggak tahu. Oh, nggak tahu. Ya. Tapi nampaknya masih bisa mungkin. Tapi mungkin menyalurkan. Iya, itulah. Itulah pokoknya ya. Kenapa kita terlalu panjang bahas orang terpotong ini? Nah. Fi farjin, di mana dia masukkan? Fi farjin, di lubang. Nah, makanya disebut di sini farjin, mau depan mau belakang pokoknya lubang. Ya. Makanya ini rahasia pakai farjin itu mau lubang halal ataupun lubang haram. Apakah lubangnya halal ataupun lubangnya haram. Pokoknya masuk ilaj. Nah ini hati-hati ya. Mentang-mentang lubangnya haram terus tidak mandi wajib. Oh tidak seperti itu. Dan hati-hati juga. Para ulama misalkan mengatakan. Maka mandi wajib bagi orang yang memasukkan kemaluannya walaupun ke dubur hewan. Contoh.
Itu dubur hewan kan banyak haramnya. Masuk dubur udah haram tuh. Duburnya dubur hewan lagi, haram lagi. Ulama menyebutkan itu tujuannya untuk menjelaskan junub itu terjadi walaupun dia masukkan ke lubang yang tidak normal. Bukan berarti ulama mengatakan itu boleh. Awam-awam yang tidak paham dia bilang, oh ini boleh nih, buktinya ini salah satu penyebab junub. Itu orang goblok. Padahal ulama ketika itu tidak membahas ini halal atau ini haram. Ulama menyebabkan hukum junubnya ada. Ya, jadi itu. Wa yasirul adamiyu al-mulaju fihi junuban. Makanya di sini wa yasiru, maka menjadilah al-adamiyu manusia al-mulaju fihi yang ditusuk, orang yang ditusuk junuban. Yang ditusuk juga junub, yang menusuk juga junub. Yang ditusuk junub kalau dia apa? Adami. Perhatikan, ini redaksinya adami bukan imraati. Adami artinya apa? Manusia, bukan perempuan. Maka berarti di sini ada memberikan indikator bahwasanya walaupun hubungan badan itu haram, korban juga junub. Yang nusuk junub, yang ditusuk juga junub. Kan hubungan orang-orang ekmal itu kan hubungannya ada pena dan tutup pena, kata kami Ilyas. Anda dalam hubungan jadi pena atau tutup pena. Dengan apa? Bi'ilaji madzukira, dengan memasukkan barang yang kita sebutkan tadi. Ammal maitu, adapun orang mati, mayit, fala yu'adu ghusluhu bi'ilajin fihi. Fala yu'adu, maka tidak diulang ghusluhu, mandinya, bi'ilajin fihi, dengan memasukkan ke dalamnya. Ada orang nekrofilia namanya ya, nak. Nekrofilia itu kelainan, suka berhubungan badan dengan mayat. Maka tidak diulang mandinya, mayatnya tidak diulang mandi. Ya, karena kewajiban mandi itu sebenarnya bukan mengangkat junub si mayat sebenarnya, tapi itu wajib bagi kita. Kalau kita sudah mandikan, dah selesai. Makanya mayat mandi, wudu, kemudian disentuh lagi oleh istrinya, ulang wudunya, tidak perlu. Ya, tidak perlu. Iya, kita yang wajib, bukan mayat. Apalagi junub mayat, dia sudah bukan mukallaf lagi. Terus wa ammal khunthal muskilu, adapun khunsa yang muskil, khunsa muskil, kita tidak tahu entah dia laki-laki atau perempuan. Mohon maaf, dia punya penis, dia juga punya vagina. Kelamin asli yang mana? Pasti ada yang asli, ada yang palsu nih, enggak? Andai sekarang khunsa muskil ini melakukan hubungan badan, dia tusuk seorang perempuan atau dia tusuk seorang laki-laki dengan kemaluannya yang entah asli entah indah tuh, kira-kira dia junub enggak? Kalau kita anggap kemaluannya asli, berarti dia junub. Kalau kita anggap kemaluannya itu sama dengan jempol tambahan, kan ya, kalau misalkan ternyata kemaluan dia ternyata kromosomnya XY, tapi dia punya burung gitu. Ternyata dia punya penis. Berarti yang dia masukkan ke dalam kelamin perempuan tadi bukan kelamin, tapi daging berlebih. Daging berlebih yang bentuknya mirip kelamin. Ini ya. Gimana berarti hukumnya? Coba lihat. Maka khunsa muskil yang kita sebutkan tadi, kelaminnya 2 dan tidak jelas, fala ghusla alaihi, maka tidak wajib mandi atasnya, bi ilaji hasyafatihi, dengan sebab memasukkan kepala kemaluannya. Kenapa tidak wajib mandi? Karena kita tidak tahu entah kemaluan ini asli kemaluan atau cuma daging berlebih karena kelainan lahir. Ya. Wala biilajin fi qubulihi, dan tidak pula karena ilaj, tidak pula karena dia jadi korban penusukan. Kalau ditusuk itu kemaluan depannya. Sekarang ada laki-laki menggauli si khunsa. Khunsa ini ada burungnya gitu. Nih, ada pula lubang di bawah sini. Ya, ini ada pula. Sekarang dia ditusuk oleh orang, ditusuk. Dia wajib mandi enggak? Kalau dia memasukkan ini ke orang, tidak wajib mandi. Kalau dia yang ditusuk, tidak juga mandi. Wala bi ilajin fi qubulihi. Kenapa? Karena kemaluannya ini bisa jadi lubang kemaluan, bisa jadi cacat lahir seperti ini. Ya, bisa jadi lubang cacat lahir saja. Kecuali khunsa itu digauli dari dubur, wajib mandi. Karena kalau dubur pasti lubang. Ya, karena dubur pasti asli itu. Tapi kalau kemaluan depan tidak jelas. Entah ini batang, entah ini lubang, entah batang, entah lubang, tidak tahu.
Hmm. Ini kan nak bertemu kan. Secara konsep enggak ketemu. Secara konsep Oh, secara langsung enggak. Tapi nak wajib mandi kan. wajib juga. Memang enggak bersentuhan. Bersentuhan tidak, masuk enggak? Masuk. Balik ke uruf, masuk atau tidak? Masuk. Ya. Dia memegang saya tapi pakai sarung tangan. Memang tidak bersentuhan, tapi itu tetap disebut memegang secara uruf. Ya. Makanya balik ke uruf tuh, masalah memegang, masalah masuk. Dosa. Allah kan orang kayak sarung tangan kaca-kaca cewek enak. Kayak kondom cek loh. Gimana caranya biar enggak dosa? Jangan pakai kondom, pakai kain sarung. Kain sarung seluruh badan. Nah, cobalah. Nah, itu ya khunsa ya. Jadi khunsa kalau bermain-main dengan kelamin depannya, mandinya enggak wajib, dosanya tetap ya. Apa katanya, mumpung kamu belum operasi kelamin dan belum jelas kamu laki-laki atau perempuan, ayolah. Enggak bisa. Saya nonton oprah dulu ketika SMA atau SMP, SMA. Oprah Winsi, entah di Metro kan dulu ada oprah itu enak. Talk show seperti itu. Ada model, dia enggak haid-haid. Zahirnya perempuan, dia enggak haid-haid. Pas dicek, ternyata dia kromosom laki-laki. XY. Laki. Kalau perempuan XX kan. Nah, itu gimana jadinya? Ya, I'll have to deal with myself. Ya sudah, terima saja. Dia enggak haid, enggak ini. Tampilan perempuan. Model lah, Cak. Kalau modelnya enggak mungkin buru. Cak. Tidak haid-haid, ya sudah. Nah, itulah dunia ini banyak misteri kan. Anomali itu selalu ada. Tidak bisa pula kita pakai kaidah tertentu sebenarnya ya. Sama dengan klasifikasi Colorus Linnaeus, taksonomi, ada mamalia, ada amfibi, ada pisces, ada aves. Tidak bisa juga. Ketemu platypus, kemana masuk platypus? Enak. Muncung bebek, bulunya bulu kucing, enak platypus. Jadi kabarnya di barat itu lah, toilet itu lagi bagi ya. Nak men ladies dan men aja ya. Ale. Lalu yang selain itu kan Ladies, mungkin ada gender free, mungkin satu lagi. Queer, istilahnya kalau orang tuh gender free itu queer. Tak orang. Menurut saya kawan-kawan kalau ingin emansipasi, ingin itulah kesamaan ini. Jangan tanggung-tanggung. Ya, laki-laki bisa pakai celana aja keluar. Nah, perempuan juga bisa. Ya. Kalau mau jangan tanggung-tanggung. Kawan-kawan juga yang sobat Rahayu, kalau ingin mau jadi sobat Rahayu jangan tanggung-tanggung. Jangan pakai kamben keluar. Orang-orang Bali dulu sebelum datang Islam, ya telanjang dada. Ya, kita mendukung itu ya. Nah, ini tanggung-tanggung masih pakai kebaya. Kebaya itu impor. Kebaya kamben itu impor. Baju asli orang Indonesia itu ya seperti orang Dayak, orang Mentawai asli. Dan saya yakin itu baju asli orang Indonesia. Seperti orang Nias, orang Mentawai, orang Dayak, orang-orang Polinesia, orang Selandia Baru, orang Hawaii, bajunya sama. Coba perhatikan pulau-pulau Pasifik. Ya, bajunya sama. Tutup kepalanya mirip pakai daun-daun seperti itu, sama. Itu aslinya kita. Iya, ini jangan bilang Majapahit asli enggak, Majapahit enggak asli itu. Agama Hindu dan Buddha itu dari India. Ya, kenapa tiba-tiba kalau datang Islam Anda bilang itu agama orang Padang Pasir, agama orang Arab? Kenapa? Bilang juga lah agama Hindu dan agama Buddha atau agama perindapan. Gede. Nah, terus wa minal mustaraki, dan dari yang mustarak terjadi pada laki-laki dan perempuan, inzalul maniyi. Inzalu ay khuruju, inzal ini menurunkan kan artinya kan? Menurunkan artinya keluar mani. Min syakhsin, dari seseorang, bi ghairi ilajin, walaupun tanpa ilaj, walaupun tanpa hubungan badan. Keluar mani walaupun tanpa hubungan badan. Mau sengaja maupun tidak sengaja. Wa in qallal maniyu, walaupun sedikit maninya, walaupun cuma setetes. Ka qatratin, seperti tetesan. Qatrah, tetesan.
Walau kanat ala launid dami, walaupun adalah mani itu atas warna darah. Nah, ini memang terjadi. Orang hubungan badan tuh kalau terlalu banyak yang keluar darah lagi. Ya. Saya kira dulu ini kan redaksi kitab aja, tapi memang seperti itu. Terlalu sering justru darahnya habis ini. Warnanya seperti warna darah. Tak jadi anak, langsung jadi segumpal darah. Walau kanal khariju bi jima'in aw ghairihi. Walaupun adalah yang keluar itu dengan sebab jima atau selain jima. Mau jima dia, mau pakai tangan dia, mau pakai yang lain-lain dia. Ya. Fi yaqadhatin aw naumin, dalam kondisi terjaga ataupun tidur. Bi syahwatin aw ghairiha, dengan syahwat atau tanpa syahwat. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya boleh jadi orang keluar mani tanpa syahwat. Ya, perempuan diperkosa misalkan, tidak ada syahwat. Laki-laki diperkosa bisa jadi tidak ada syahwatnya. Min tariqihil mu'tadi aw ghairihi, dari jalan yang mu'tad, yang biasa, aw ghairihi, atau yang tidak biasa. Apa contohnya jalan keluar mani yang tidak biasa? Ka'anin kasara sulbuhu, seperti bahwa terpecah tulangnya. Sulb itu kata orang entah tulang punggung entah tulang ini. Ya, min baini sulbi wa taraib. Sulb itu entah tengah tulang ini entah tulang punggung. Tapi yang saya lihat tanda orang pernah mendapatkan donor sumsum tulang, di sini juga ada tanda suntik. Ya, sulb. Dan memang proses pembuatan darah di tubuh manusia di mana, Ustaz? Produksi darah di mana di tubuh manusia? Bukan, jantung memompa darah, bukan bikin darah. Darah itu dibikin di tulang punggung, sumsum tulang. Ya, kalau sel darah mati dibawa ke liver. Ya kan itu proses di tubuh, dibuat di sumsum tulang, dialirkan oleh jantung. Kalau sudah mati sel darah dibawa ke liver, kan seperti itu. Ya, pecah tulangnya, dari tulang itu pula keluar mani. Kan memang bainis sulbi wa taraib, betul Allah ya enggak? Pecah tulang sulbinya keluar mani. Nah, itu juga termasuk khurujul mani, keluar mani. Berarti keluar mani ini apa? Mutlak. Mau tidur, mau sendiri, mau ditolong orang lain keluarnya, mau berdiri, mau jungkir balik dia, mau dari tempat, dari kemaluan ataupun dari tulang, asal keluar mani. Itu wadi. Nah, ciri-ciri mani itu apa? Ini tidak ada di sini sebutkan ciri-ciri mani. Mani itu keluarnya disertai kejang. Tadaffuq wal ladzah, ada kelezatan saat keluar. Kalau teksturnya seperti mani tapi keluar tanpa kelezatan, wadi. Ya, teksturnya seperti mani keluarnya tanpa kelezatan, itu wadi. Kalau mazi keluar saat syahwat tapi bukan puncak syahwat. Kalau mani keluar saat puncak syahwat, kalau mazi keluar tengah-tengah syahwat atau awal-awal syahwat. Ya, lubrikan, oli, pelumas. Tapi setelah kencing itu Ya, kadang-kadang ada keluar, itu wadi juga tuh. Wadi. Kamu ya kadang terkejut lu, kok ada nanu keluar bukan pipis, pipis. Ah, itu namanya wadi juga. Bedanya wadi dan mazi, pokoknya kan dua-duanya wadi dan mazi, mani itu keluar puncak syahwat. Ini mani nih. Kalau mani keluar, mani itu suci. Mani itu suci. Nah, tapi setelah itu wajib mandi. Kalau yang dua, mazi dan wadi itu keluar bukan di puncak syahwat. Bedanya apa? Mazi keluar diiringi syahwat, wadi keluar tanpa diiringi syahwat. Mungkin karena lelah atau karena pipis. Tapi secara medis semuanya sama-sama semen. Sama-sama. Ya, istilahnya kan bahasa ilmiahnya semen, sperma. Kalau mani suci, kalau yang dua ini najis. Yang keluar dari kemaluan laki-laki yang tidak najis cuma mani saja. Yang keluar dari kemaluan perempuan yang tidak najis cuma mani juga saja. Dan anak. Tapi anak bukan najis. Najis. Sebenarnya najis. Kalau mu'tamad mazhab Syafi'i ya, mu'tamad mazhab Syafi'i cairan rutubatul mar'ah istilahnya, cairan perempuan
itu najis tapi dimaafkan karena hubungan badan. Untuk hubungan badan dimaafkan, untuk yang lain-lain tidak dimaafkan. Jadi jangan mentang-mentang keluar dari kemaluan perempuan itu cairan itu dimain-mainan, tidak boleh. Dalam artian perempuan yang keputihan sekalipun kalau dia mau sholat harus pakai panty liner, kalau tidak mau pakai pembalut, ganti itu. Ya, jangan dianggap itu suci. Itu bedanya ya. Apalagi itu ya masalah rutubatul farji itu. Tapi ada detail sebenarnya. Dalam mazhab Syafi'i gini sebenarnya detailnya. Kalau cairan kemaluan itu dari dalam kemaluan, dari dalam perut keluarnya najis. Tapi kalau keluar dari kulit labia mayora atau labia minora, kulit luarnya, maka itu suci. Tapi nyatanya kan yang keluar dari kemaluan perempuan itu dari dalam, bukan. Kalau dari luar kan, kalau dalam muktamad kita dari luar sama dengan keringat. Tapi itu kan bukan keringat. Nah berarti itu najis. Walaupun mazhab lain ada yang menganggap itu tidak najis. Karena kalau najis berarti kita tidak boleh main-main dengan najis, katanya. Kalau najis berarti setiap keluar cuci dulu, baru hubungan badan agar bersih. Nah, tapi nyatanya masih boleh terus berhubungan badan, walaupun ini najis. Berarti itu tandanya ini bukan najis. Ada mazhab lain yang memandang demikian. Dan ini kuat juga, jangan bilang lemah juga. Ini mazhab kuat juga yang menyatakan itu tidak najis. Ya enggak? Karena logikanya kan itulah. Kalau najis berarti tidak boleh dekat-dekat lah kita. Yang gitu. Mustakzar. Panjang lah kajian soalnya enggak. Tapi kalau sudah nikah aman lah enak. Kalau saya dulu di pondok suruh keluar anak laki-laki itu. Karena kita kelasnya campur laki-laki perempuan, keluar dulu laki-laki. Protes saya sama guru. Nanti kalau saya jadi guru fikih gimana sih? Gimana Ustaz? Namanya Ustaz Akmal. Kalau mau jadi guru fikih, besok Ustaz anak padusi saja Ustaz dah jangan macam. Ayah besok tahu surang tu. Enggak tahu surang, tetap dipelajari. Tapi di pondok asik. Antum enggak nyampur ya, saya nyampur soalnya. Terus. Tapi ini yang enaknya kalau yang ngajar Pak. Hah? Kalau yang ngajar itu kan beda ya. Iya. Terus wa minal mustaraki, dan di antara yang mustarak yang terjadi pada laki-laki dan perempuan juga al mautu, mati. Illa fi syahid, kecuali mati syahid. Kalau mati syahid tidak perlu mandikan ya. Mati. Laki-laki mati enggak? Ya, perempuan kan juga mati. Syahid itu mau syahid di medan perang juga. Syarat syahidnya di medan perang. Kalau syahid menuntut ilmu tetap dimandikan. Syahid lain. Ya, syahid dunia. Syahid yang ada orang di dunia mati syahid, di akhirat tak dapat pahala syahid. Artinya dia di dunia memang tidak dimandikan, tapi di akhirat boleh jadi masuk neraka. Orang yang berperang kena sombong. Dan kita tidak tahu niat hati orangnya, enggak. Tetap tidak dimandikan. Ada orang yang tidak ke medan perang tapi dia dapat pahala syahid. Ada orang syahid dunia dan syahid akhirat, ada orang syahid dunia saja, ada orang syahid akhirat saja. Terus wa thalathatun takhtassu bihan nisa, dan 3 terkhusus dengannya, yang 3 itu perempuan. Jadi ini 3 khusus untuk perempuan saja. Totalnya 6. Totalnya 6, 3 untuk laki-laki dan perempuan, 3 untuk perempuan saja. Apa saja itu? Wayal haidu, dan dia adalah haid. Artinya haid itu apa? Ad-damul khariju min imra'atin, darah yang keluar dari perempuan, balaghat tis'a sinin, yang mencapai usia 9 tahun. 9 tahun qamariyah. Kalau usianya belum 9 tahun sudah keluar darah, maka itu darah penyakit. Ya. Kelas 4 SD. Yes. Kelas 4 atau kelas 3 lah. Dan ini darah jibilah ya, darah normal. Kalau darah penyakit itu istihadah. Istihadah itu sama dengan pipis hukumnya. Kalau keluar wajib dia istinja. Dan dia tetap wajib melaksanakan sholat. Wan nifas, dan juga nifas. Apa itu nifas? Wahwat damul khariju, yaitu darah yang keluar aqibal wiladati. Ya, setelah melahirkan. Kalau darah yang keluar saat melahirkan itu namanya damu talqin. Damu talqin, darah sakit melahirkan. Itu sama dengan hukum darah normal, najis, dan tetap dan tidak menyebabkan mandi. Istilahnya perempuan melahirkan, luka, berdarah, ternyata nifasnya tidak keluar, ya sudah, berarti darah yang keluar saat melahirkan itu juga bukan nifas. Terus, dan ini harus keluar setelah melahirkan ya. Kalau anak kembar berarti darah yang keluar setelah anak kedua lahir
atau kembarnya kembar 8 setelah anak ke-8 lahir. Pokoknya sudah kosong betul rahim, baru darah yang keluar itu disebut darah nifas. Fa innahu mujibun lil ghusli qat'an, maka sesungguhnya dia nifas itu mujibun, mewajibkan atau menyebabkan wajib bagi mandi secara qat'i, pasti. Wal wiladatu, dan melahirkan. Ini khilafiyah, melahirkan itu menyebabkan wajib mandi. Nah, kapan orang melahirkan ini wajib mandi? Kalau darah nifasnya tidak langsung keluar. Dia melahirkan jam 8 pagi. Setelah melahirkan darah nifas tidak keluar-keluar. Masuk waktu zuhur. Dia wajib sholat zuhur enggak? Wajib. Sebelum sholat zuhur mesti mandi dulu. Tapi kalau darah nifasnya langsung keluar setelah melahirkan, masuk waktu zuhur, wajib sholat enggak? Enggak wajib. Nah, sekali lagi kita katakan wajib mandi karena melahirkan kalau darah nifas tidak keluar. Kalau darah nifas keluar, maka mandinya nanti saja saat nifas sudah selesai. Ini banyak kesalahan perempuan nih. Ada juga yang tidak nifas tapi dia libur pula sholat 40. Ya, enggak ada cerita. Ada yang nifasnya keluar cuma 20 hari tapi dia tetap ambil cuti 40 hari, enggak ada cerita. Ya, cuti sholat itu cuma selama darah nifas keluar. Ada juga yang memang anak lahir. Ada. Tanti saya. Nah, wal wiladatu, dan melahirkan, al mashubatu bil balal, yang diiringi dengan basah. Ya, diiringi dengan basah. Maksudnya apa? Wallahu alam. Entah penelitian orang menyatakan perempuan tuh melahirkan itu ada juga lendir yang keluar. Padahal itu air ketuban kan? Ya. Tapi secara fikih itu dianggap mani juga. Anak ini mani yang jadi, sedangkan lendir-lendir lain itu dianggap mani yang tidak jadi itu. Istilahnya ya. Mujibatun lil ghusli qat'an, menyebabkan mandi juga pasti. Nah, pembahasan sekarang kan kalau melahirkannya sesar itu wajib mandi enggak? Tapi orang sesar tetap nifas kan? Orang sesar tetap nifas, tapi wajib mandi enggak? Nah, maka balik ke mungkin kalau kita anggap melahirkan ini sama dengan mengeluarkan mani, tapi maninya udah jadi anak. Tadi keluar mani kan mau tempatnya normal ataupun tempatnya tidak normal tetap wajib mandi. Melahirkan pun barangkali demikian. Mau tempatnya normal yaitu kemaluan, ataupun tempat tidak normal yaitu perut dibelah atau punggungnya yang meledak, ya. Itu wajib mandi karena mati. Kuntilanak. Terus wal mujarradatu 'anil balali mujibatun lil ghusli fil asah. Sedangkan mujarradatu yang terhindar 'anil balali dari basah. Anak ini lahir kering aja dia. Kering sekering-keringnya. Kenapa anak bisa kering lahir? Wallahu alam. Pokoknya anakku keluar kering. Wajib mandi enggak? Mujibatun lil ghusli. Tetap mewajibkan mandi fil asah. Berdasarkan yang paling sahih. Berarti ini kan iktibar. Yang menyebabkan anak melahirkan itu wajib mandi apa? Karena ada cairan yang keluar atau karena anak itu betul? Ya. Ada juga saya baca berita udah lama. Ada perempuan yang orgasme saat melahirkan. Entahlah kok bisa orgasme saat melahirkan. Tapi itu katanya. Orgasme saat melahirkan. Kalau berarti bisa jadi memang keluar mani saat melahirkan. Sambil keluar anak, keluar pula mani. Itu yang disebut balal tadi. Yang disebut balal. Balal ada yang basah keluar mengiringi keluarnya anak. Itu barangkali perempuan yang tadi orgasme saat melahirkan. Tapi kalau anak itu keluarnya kering bagaimana? Ya tetap wajib mandi fil asah. Berarti yang mengatakan tidak wajib mandi pendapatnya kuat juga. Karena asah lawannya sahih. Asah lawannya sahih. Nah ini 6 hal yang menyebabkan mandi, mewajibkan mandi. Oke, sampai situlah dulu ya. Jadi kita sore hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi para masyayikh, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.